selamat datang di iPods. Ketemu lagi kita di Interview and Podcast. Now aku kedatangan tamu yang cantik banget. Ini hot mom. Ya, yang baru melahirkan putri cantik. Di sini ada baby Margareta. Hai Beb. Halo Sally. Apa kabar baby? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk ngurus anak ya? Iya. Anaknya udah umur berapa sih? Yang paling kecil 8 bulan. Oh, 8 bulan. Yang kedua 3 tahun lebih. Oh, jadi udah ada 2 ya? 3. Iya. Putra putri? Putra putri. Oh, ya ampun. Yang besar sekarang 17 tahun. Paling besar? SMA kelas 2. Wow, sama maminya kayak temen dong ya kalau jalan kemana-mana ya? Temen. Masih ASI gak sih tapi? Masih. Masih yang baby masih ASI? Iya masih, jadi kebetulan sekarang udah mau pakai botol ya, jadi bisa ditinggal gitu. Oke deh, jadi dipompa ya? Iya dipompa. By the way nih ada artikel nih ya, aku mau tanya-tanya nih ya. Boleh. Ada artikel. Jadi deg-degan. Jangan deg-degan dong. Dinikahi bule tajir 21 tahun lebih tua, nasib artis cantik ini justru bikin geleng-geleng kepala dan hidup sederhana tidak pernah sentuh barang mewah. Wow. Jadi suami kamu 21 tahun lebih tua ya? Iya. Ya, tapi gimana gitu kehidupannya sekarang? Emang berubah nasibnya? Jadi lebih tajir gitu, melintir gitu? Enggak sih, biasa aja. Masa itu sih? kan kadang persepsi orang, wah kalau nikah sama bule nih hidupnya terjamin. Enggak juga, biasa aja sama kayak yang lain Tapi kok. suami kamu kerjanya apa sih? Di bagian bidang apa? Dia tuh kerjanya di furniture, mebel, ekspor impor. Tapi dia kerja juga di kedutaan Austria untuk Indonesia juga, konsul. Oh oke. Gitu. Oke dong berarti. Yalah kalau buat beli tas-tas 50-100 juta oke lah ya kan. Enggak sih, kan aku juga orangnya biasa aja sih. Buat aku nggak penting barang-barang seperti itu. Yang penting udah hidup mapan aja udah cukup gitu. Terus kalaupun emang punya barang-barang mewah nggak perlu di show off gitu, nggak perlu ditampilin, biasa aja. Gitu. Kamu tuh by the way udah berapa tahun sih menikahnya? Baru mau jalan 5. Sekarang baru mau 5 tahun. Oke, berarti kamu sekarang suami ada di sini? Ada di Bandung. Di Bandung. Iya. Kamunya di Jakarta apa di Bandung? Aku di Bandung juga, kebetulan tadi langsung ke Jakarta tadi pagi. Berarti sama-sama ya, ketemu dulu dong tiap hari ya kan? Iya. Kalau suami sibuk, suami kerjanya di? Sekarang sih untuk sementara WFH dulu di rumah dulu. Oh masih WFH. Jadi kalau kerja bisa via telepon aja. Iya benar. Gitu. By the way kemana aja kok nggak kelihatan di dunia entertain? Ada kok masih foto-foto. Masih suka photoshoot aja? Masih suka foto. Sekarang udah nggak syuting-syuting? Kalau syuting-syuting nggak dulu karena kan anak masih kecil. Jadi kalau ditinggal tuh kasihan gitu kan. Jadi kalaupun sekarang bisa minum susu botol tapi paling ninggalin 1 hari aja, nggak bisa lebih, kasihan. Nggak bisa lama-lama ya ninggalin baby ya. Nanti kali ya kalau udah setahun lebih mungkin. Benar, mungkin kalau anaknya udah agak mulai bisa ditinggal kali ya. Iya betul. Tapi by the way itu ada disuruh suami juga nggak sih untuk nggak kerja lagi? Enggak, malah suami tuh pengennya tetap kerja, tetap eksis. Malah suami pengennya kamu kerja juga Iya, gitu kan ya? kebanyakan kalau bule tuh kan lebih suka istrinya wanita karir, mandiri. Gitu. Gitu. Supaya nanti suatu saat kalau misalkan kalau misalkan dia udah nggak ada, kita masih bisa survive gitu, bisa mandiri. Iya, Jadi salah banget tuh kadang orang pikir, oh sama bule mah enak, kamu udah nggak perlu kerja. Nggak kayak gitu. Tetap ya. Tetap. Cuman kerjaannya agak lebih diminimalisir waktunya ya, biar bisa lebih banyak sama anak sama suami ya nggak sih? Nggak juga sih, kalau misalkan aku benar-benar sibuk juga, ya aku tinggalin juga anak. Tapi ya emang karena sekarang masih kecil jadi belum terlalu banyak ngambil kerjaan gitu. Iya ya. Gitu, dia ngebebasin banget kok aku mau kemana pun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama itu positif. Ya soalnya kan ada gitu ya yang karena harus kata suami. Ini anak kamu nih ya by the way, ini Iya, ada artikel yang paling nih. gede. Wah ini yang umurnya udah 17 tahun kayak adik kakak ya. Lihat-lihat. By the way kamu umurnya berapa sih? Sekarang tuh 38. 38. Ya ampun aku panggilnya kakak ya. Iya. Maafkan aku loh. Kamu terlihat muda banget. Aku jadi Aduh jadi malu. By the way artikel yang tadi kita baca ini
Potret Yasfa Azahra, anak baby Margareta yang gak kalah cantik. Ya iyalah nih. Ya ampun, sekarang anaknya lagi sibuk apa sih? Apa ikut terjun juga ke dunia entertain atau lagi pendidikan aja? Sekarang lagi sibuk pendidikan aja, sekolah. Tapi kebetulan sekarang dia lagi ikut ajang Gadis Sampul 2021. Wow. Udah masuk 500 unggulan sih ya. Doain aja mudah-mudahan masuk ke semifinalisnya. Wow. Jadi panggilannya Yasfa. Zahra. Panggilannya Zahra. Jadi Zahra itu ngikutin maminya dong ya terjun di dunia entertain. Enggak sih, dia ikutan Gadis Sampul karena pengen punya kegiatan yang positif. Karena untuk masuk Gadis Sampul ini banyak banget ya kriterianya gitu. Harus nggak selalu harus cantik tapi harus pintar juga gitu. Iya sih, benar juga ya. Tapi dia ikutan pemilihan model gitu karena dorongan dari maminya atau kemauan dia sendiri? Keinginan dia sendiri sih. Keinginan dia sendiri. Tapi kemarin sempat dia jadi model video klipnya ini putranya Mas Uya Kuya, Nino. Itu pun agak sedikit dibujuk karena kan anaknya emang nggak mau begitu di entertain gitu. Jadi tapi nggak tahu nih dia tiba-tiba pengen masuk ke Gadis Sampul modeling. Iya. Tapi karena mungkin di situ dia lihat benar-benar lebih mengutamakan ini ya. Iya betul. Jadi dia mau masuk ke situ. Karena cita-cita dia sendiri emang pengennya katanya jadi ilmuwan, pengen jadi diplomat katanya. Gimana dong gitu. Jadi diplomat kalau dia jadi seorang model juga? Pendidikannya sekarang gimana? Masih dia rajin, kalau di rumah juga jarang keluar rumah, di rumah terus belajar terus kalau aku lihat gitu. Malah kalau aku suruh makan turun tuh susah, ntar ya Mi masih tugas nih banyak. Oh gitu. Iya, jadi dia mengutamakan pendidikannya ya. Karena kan di Gadis Sampul ini juga nggak cuman cantik, nggak cuman harus foto model kayak gitu, nggak. Harus ini juga kecerdasan juga. Jadi dia banyak bikin kayak proposal, observasi lingkungan segala macam gitu. Nah kalau misalnya nih tiba-tiba Zahra berubah pikiran gitu, kayaknya aku mau jadi artis aja deh seutuhnya, mau kerja di dunia entertain, terus kamu gimana gitu Kak? Ya mendukung aja sih, aku cuman tinggal ngarahin ke yang bagus aja, yang lebih baik gitu ya. Selama kita menjadi orang tua tuh kita cuman bisa memantau dan menasehati anak kita gitu ya. Susah nggak sih, apalagi sekarang anak tuh udah mulai beranjak remaja gitu. Dan ada juga kan kabarnya katanya kakak nih agak sedikit worry dengan pergaulan Zahra yang sekarang udah mulai remaja kan. Iya. Gimana gitu ngatasinnya? Kalau Zahra alhamdulillah dari dulu anaknya dewasa. Jadi udah nggak perlu diawasin gimana, ya diawasin iya tapi nggak perlu yang sampai overprotective karena anaknya juga udah ngertiin sih mana yang baik, mana yang nggak bagus buat dia gitu. Udah bisa tahu lah ya, udah dewasa banget mana yang baik mana yang enggak gitu. Jadi kakak kalau ngurus anak itu lebih kayak gimana gitu yang ditanamkan ke anak-anak gitu? Santai sih, aku cuman ngasih kayak gini aja, Dek kalau misalkan ngambil, kasih pilihan, kalau misalkan kamu ngambil ini nanti akibatnya akan begini, untung ruginya begini, jadi biarkan dia berpikir gitu, jadi dia bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Kalau suatu waktu keputusan yang diambil salah dan merugikan? Ya itu konsekuensi dia, kenapa dia ambil itu gitu. Tapi aku kan dari awal udah ngasih tahu dulu. Terus kakak gitu. Ya aku cuman ya ini misalkan ini kamu salah ngambil ini, tapi kan dari awal aku udah ngasih tahu gitu. Maksudnya baik buruknya udah ngasih tahu. Nanti kalau misalkan dia emang ngambil salah jalan, ya harus tanggung jawab dia gitu. Gitu. Jadi kakak apapun aja dia, terserah dia gitu. Iya. Jadi sampai saat ini pun alhamdulillah nggak pernah ada kesalahan apapun gitu. Karena dikasih kepercayaan, dia pegang kepercayaan itu. Dan tante-tantenya juga, adik-adik aku kan juga sering ngasih tahu, kamu kalau sama mama dikasih kepercayaan jangan sampai salah gunain katanya. Kamu harus bener-bener gunain kepercayaan mama kamu tuh sebenar-benarnya. Jangan sampai ngelakuin hal-hal yang negatif, yang salah jalan gitu. Ya. Tapi di umur-umur anak-anak remaja 18 tahun ya, kayak
udah mulai SMA, pasti kan udah ada pacaran kayak Iya, gitu. iya. Udah kenalin belum sih pacarnya? Udah tahu dia ada teman dekat dari SMP, sampai sekarang masih, dan itu pun aku lihat pacarannya masih dalam tahap yang wajar lah. Ketemu juga jarang, paling 2 minggu sekali. Jarang banget keluar, iya. Iya. Wah. udah kenal banget, tapi mereka pacarannya udah agak lama gitu mungkin. Lama dari SMP. Ya udahlah ya, selama masih di batas yang wajar ya. Iya, gitu. Tapi kalau kakak sendiri tuh tipikal dalam mengurus anak gitu ya, tipikal yang seperti apa gitu, mami yang seperti apa? Kan sekarang kan mami-mami ada yang pengennya harus begini, ayo harus bisa, mami nggak mau tahu harus bisa, atau lebih ke bebas aja gitu? Bebas sih, gimana Bebas. anaknya aja. Sekarang kalau anak misalkan sama kita, kamu harus begini ya, biasanya kalau anak diatur-atur sama orang tua malah nanti dia berontak. Biarkan dia jadi apa yang dia mau gitu, kita tinggal ngarahin aja gitu. Jadi aku mah santai sih. Ya. Gitu. Tapi Dan nggak pernah marah, nggak susah untuk marah kalau sama anak perempuan, kayak nggak tega gitu. Iya, karena sayang ya anak Iya. perempuan lah gimana gitu ya. Tapi ada beberapa juga pemikiran orang tua lain ya yang berpikir kalau anak itu harus dikerasin gitu, anak itu harus dia harus dididik yang benar, yang tegas gitu, biar dia bisa mengerti tujuan dan maksud kita tuh apa gitu. Dan kalau menurut kakak sendiri dengan orang tua yang punya pola pikir seperti itu bagaimana? Iya, nggak semua anak bisa nerima ya. Kadang ada anak, kan beda-beda sifat anak tuh ya. Ada ya anak yang dikerasin kayak gitu, dia malah jadi berontak, malah jadi nakal gitu kan. Jadi pendekatannya kita harus banyak ngobrol sama anak. Anggaplah temen gitu, biar dia juga nyaman dengan kita, nganggap kita tuh temen. Jadi kalau ada apa-apa, masalah apapun, dia ngobrol sama kita. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun, dia nggak sampai salah jalan gitu. Ya, jadi kita bisa Kayak menjadi gitu. tempat curhatnya mereka juga Nah, ya. kebetulan kan anak saya yang paling gede ini perempuan, dan alhamdulillah sih dia baik, dewasa gitu. Jadi aku ngatur dia tuh mudah gitu, gampang. Nah kalau nih nanti anak yang kedua cowok nih, aku masih belum punya pengalaman nanti gimana ngedidik dia, karena nih anaknya aja dari kecil udah aktif banget, udah energik banget. Kadang kalau di rumah nggak mau diem gitu, kadang aku juga kalau lagi capek suka emosi kayak gitu. Emosi. Iya. Ya namanya orang tua kalau lagi anak kitanya lagi capek gitu kan, terus anaknya agak susah dikasih tahu gitu. Biasanya emosinya gimana gitu kan? Kadang suka Pernah teriak-teriak. Pernah nggak sampai kelepasan gitu atau apa gitu? Yang paling apa ya, pengalaman yang paling kayaknya disesalin banget gitu kan? Paling teriak-teriak kali ya. Sini gitu kan, sampai dia kaget, sampai dia bingung, kok mami tumben-tumbenan teriaknya kayak gitu banget. Setelah itu kayak ngerasa nyesel gitu kan. Tapi kalau fisik gitu? Fisik enggak kayak sih. nyentil gitu, nyubit gitu. Enggak sih. Biasanya kan gemes gitu kalau kemarin. Udah dikasih tahu juga gitu kan. Enggak sih, paling aku teriak, bentak-bentak Gitu ya. Tapi ada dampak nggak bagusnya. Sekarang dia kalau misalkan main sama adiknya dibentak-bentak. Karena mungkin dia ngikutin orang tua kali ya, karena orang tuanya suka teriak-teriak kayak gitu. Karena kan suami juga di rumah kalau ngomong suka nadanya tinggi. Jadi anak ikut-ikutan gitu. Ya itu sih yang susah. Tapi percaya apa enggak ya, aku ngedidik anakku juga, aku hampir yang gak pernah marah sih sama anak. Jadi kalaupun mereka ngelakuin kesalahan gitu, aku biasanya ajak mereka ngomong gitu. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin aku punya trauma dibentak-bentak gitu kan waktu kecil. Jadi kan agak gimana ya, aku nggak mau men-treat anak aku seperti aku di-treat dulu waktu aku kecil. Jadi aku hampir nggak pernah marah ke anak. Kalaupun ada hal yang aku nggak suka, aku pasti bicarain baik-baik ke anak aku. Dan biasanya kalau itu udah di titik aku lelah banget untuk nasihatin mereka, nggak mau denger gitu, aku cuma nangis aja, terus aku paling ngambek aja gitu sama mereka. Tapi bener, anak itu jadi sekarang mereka kayak ngikutin kita gitu ke saudara-saudaranya. Jadi lembut gitu ya. Nggak lembut juga gitu. enggak sih, cuman maksudnya ya marah sih marah aja gitu, cuman kan nggak sampai teriak-teriak bentak-bentak gitu. Enggak, cuman kalau kesel ya paling kayak
kayak gitu-gitu aja gitu. Iya, makanya kan anak itu ngikutin orang tuanya ya, ngikutin lingkungan sekitarnya. Ya karena anak itu pada dasarnya mereka kertas yang putih, polos, gak ada apa-apanya. Dan kita sebagai orang tua yang seharusnya menulis dan membuat desain di kertas itu gitu. Iya. Seperti apa anak itu jadinya kelak gitu kan. Iya sih, tapi dulu Selin maksudnya nggak sampai trauma kayak gitu. Jadi ikut-ikutan kayak orang tua gitu, bentak-bentak gitu ke anak enggak ya? Karena kita gini ya, kita punya trauma di masa lalu, kita punya pasti hidup itu nggak ada yang semuanya enak. Hidup itu kan pasti up and down, semua ada rasa nggak enaknya juga, ada pengalaman buruk di dalam hidup juga. Dan pengalaman buruk itu pintar-pintar kita untuk mempelajari itu ke belakang supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Iya, betul. Ada orang mungkin dengan pengalaman buruk di masa lampaunya itu dijadiin menjadi dia di masa depannya. Tapi ada juga orang yang mempunyai pengalaman buruk di masa lalunya dan itu dijadiin pembelajaran untuk menjadi versi dia yang lebih baik dari yang dulu gitu. Iya, betul. Nah, sepertinya aku juga harus belajar nih sama Selin. Kak. Sama-sama kita punya anak 3 ya. Iya benar ya. Anak 4. 4 ya. 4. Oh iya. Nih tapi ada artikel lagi nih Kak. Artis seksi Baby Margareta, mantan SPG, sukses jadi model majalah pria dewasa. Berarti kamu tuh dulu sempat jadi SPG ya Kak ya? Bukan sih, cuman dulu tuh kayak emang awal-awal sering foto itu diundang sebagai model foto untuk ini promo mobil-mobil. Ya autocar gitu. Jadi photoshoot model-model di dengan pameran mobil gitu iya, ya. jadi bukan SPG. Oh, lebih gitu. ke foto model untuk pameran mobil kayak gitu ya. Dan itu kan fotonya tersebar, jadi orang mikirnya wah ini SPG nih. Iya. Jujur kalau untuk SPG juga kayaknya aku nggak masuk kriteria karena tinggiku nggak masuk. Kalau SPG kan minimal 165 ke atas ya. Iya. Kalau aku kan cuma 160 ke bawah. Bantet. Tapi by the way, Kakak akhirnya terjun ke dunia model itu mulai dari tahun berapa? Dari tahun 2000. 2000. Majalah apa waktu itu? Dulu sih awalnya dari model iklan sebenarnya. Model iklan. Dari model iklan, casting iklan tuh dapat banyak tuh iklan-iklan TV, terus baru deh merambah ke sinetron sama film. Nah, ikut-ikut foto itu malah baru tahun mungkin 2005 apa 2008. Ya. Tapi suami Kakak nih mau tanya nih ya. Awal mulanya ketemu Kakak kan kita tahu kalau model majalah dewasa kan biasanya kan notabene-nya negatif aja yang orang pikirkan, padahal kan nggak selalu begitu mungkin ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia pasti ngelihatnya kan, wah dia model majalah dewasa nih, pasti aneh-aneh nih gini-gini gitu kan. Sementara kalau bule sendiri gitu, kalau kayak suami Kakak pertama kali tahu Kakak model majalah dewasa gitu, gimana tanggapannya? Dia mah cuek. Cuek ya. Karena kan kalau di luar sana orang pakai baju seksi bikini kayak gitu buat mereka tuh biasa. Biasa ya. Iya, jadi berjemur aja kadang-kadang nggak pakai apa-apa gitu. Lah iya, waktu aku ke Austria juga maaf ya ada yang nggak pakai pakaian berjemur, terus suamiku ngeliat, oh itu biasa katanya. Aku yang bengong gitu kaget, hah nggak pakai apa-apa kayak gitu. Jadi terus kan aku juga foto untuk majalah juga kan, fotonya cuman pakai mini dress kayak gitu. Jadi buat dia tuh, aduh itu mah nggak ada apa-apanya katanya. Gitu ya. Dan aku juga nggak foto bikini kan, jadi buat dia okay, bukan two-piece ya, tapi masih pakai dress cuman dalam bentuk yang memang mini gitu yang ya, body kan? fit gitu. Yang body fit gitu. Tapi memang Kakak aja kali kelihatan lebih seksi gitu ya kan. Emang auranya udah begitu ya. Auranya aura-aura. Sex appeal-nya ya. Kangen gak sih Kak pengen balik ke dunia modeling gitu? Kangen, tapi sampai sekarang juga masih sih foto. Masih. Cuman kangen sekarang pengen syuting film lagi, pengen syuting sinetron lagi. Cuman kan kondisinya nggak memungkinkan kalau sekarang gitu. Oke, jadi tapi gitu. Suami tetap mensupport, mendukung ya. Iya. Well, doa terbaik deh buat keluarga ya Kak. Makasih. Tapi by the way sekarang kita mau masuk ke segmen bales haters. Nah ini nih yang biasanya tamu-tamu tuh pada paling bete nih karena harus ngebalesin haters di sini ya. Gue punya beberapa komentar nih Kak, dan dari netizen ya komentarnya ya, dan Kakak tuh harus jawab komentar-komentar itu tapi dengan jawaban yang
menohok. Nggak bisa dengan jawaban yang kayak yaudah biarin aja, oh yaudah nggak apa-apa, nggak bisa. Kan namanya balas haters, jadi harus dibalas juga. Gitu ya, iya. Oke Kak, sip. Ayo. Nih, duh punya istri kayak gini, betah di rumah nih kayaknya. Masa betah di rumah terus nggak kerja dong? Kalau nggak kerja aku juga nggak mau kali punya suami yang di rumah mulu. Next, jangan lupa sholat 5 waktu ya buat bekal akhirat kelak. Iya, makasih ya udah ngingetin. Kadang aku juga masih jarang-jarang sholat ya karena sibuk ngurus anak 2. Iya. Next, secantik dan semulus ini pernah punya stretch mark nggak sih Teh? Nggak ada kayaknya. Soalnya kan dari waktu hamil tuh, awal hamil sampai lahiran selalu pakai minyak zaitun seluruh tubuh, jadi nggak pecah kulitnya. Jadi pakai minyak zaitun tuh ngaruh ya untuk ngilangin stretch mark. Sebenarnya nggak minyak zaitun aja, body lotion apapun bisa. Tapi bisa ngilangin stretch mark? Kalau ngilangin nggak bisa. Ya kan setahu aku ngilangin stretch mark itu nggak bisa. Karena kalau udah mencegah bisa. Mungkin memudarkan bisa, tapi nggak hilang 100%. Iya betul. Ya kan? Kecuali kalau operasi plastik kali ya, ganti kulit mungkin aja, nggak tahu juga, nggak pernah nyoba kan. Cuman yang udah begitu ya begitu aja gitu. Jadi stretch mark itu bisa dicegah pada saat kita kehamilan sebelum mulai hamil besar ya. Iya, dari hamil mulai 2 bulan. Karena itu udah tuh karena ada mitos tuh kan, beberapa mitos gitu, katanya jangan digaruk, katanya garuknya pakai sisir atau gimana gitu. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh dengan digaruk atau tidak digaruk gitu. Sekarang kalau kulitnya kering, kalau digaruk ya emang jadi pecah, makanya kulitnya harus selalu lembab. Tapi kalau menurut aku ya, kalau sepengetahuan aku nih, yang aku tahu ya, jadi memang itu nggak ada urusannya dengan digaruk atau nggak digaruk gitu, tapi itu adalah perenggangan kulit. Karena kulit kita tuh tergantung, setiap orang tuh punya elastisitas kulit itu yang berbeda. Jadi pada saat kulit kita itu dari kecil banget tiba-tiba membesar, nah di situ tuh kulit itu mulai merenggang gitu. Nah pada saat kulit itu mulai mengecil lagi, dan itulah kerutan-kerutan stretch mark itu yang muncul. Makanya stretch mark itu kadang gak hanya di perut pada saat kondisi hamil, tapi juga ada di paha, di tangan, atau mungkin ada di payudara, karena kondisi yang tadinya kecil membesar terus mengecil lagi. Nah itu yang bikin stretch mark muncul, perenggangan elastisitas kulit. Wow, sok pinter banget. Memang betul sih. Nah ini tuh, tapi ya by the way ya, haters di sini kenapa bukan haters, ini mah lovers namanya. Semuanya memuji. Oke. Ke Gap, istri sering lihat IG Kak Baby. Sebenarnya sih doi cemburu, cuma bilang udah ya itu wajar, cantik. Awas ya kalau yang lain-lain. Iya itu sih wajar. Wong suami saya juga masih suka nge-like foto wanita lain kok. Ya gitu ya. Iya. Masih suka nge-likein foto-foto wanita lain. Iya. Kak Baby itu nggak cemburu? Enggak sih, cuman kadang ada rasa malu. Ih, kenapa sih suami aku nge-like foto wanita lain gitu kan? Jadi orang pasti mikirnya, suaminya genit gitu kan, pasti mikirnya gitu. Tapi sebenarnya sih aku pikir dia nggak genit, cuman yang apa yang dia lihat, dia asal nge-like aja, like dia gitu. Di follow? Ya kayaknya sih di follow juga. Aku nggak pernah ngecek followingnya. Kalau ngecek mungkin ya itu kayak asrama putri mungkin cewek semua. Tapi nggak masalah lah, udah nggak usah dipikirin. Ya gitu ya, lebih ke ya udah. Biar tenang, gitu. Hati kita biar tenang, pikiran kita biar tenang. Gitu. Tapi Kak Baby sendiri ini gimana gitu? Tipikal yang cemburuan atau gimana? Enggak sih, biasa aja. Aku orangnya nggak cemburuan, ngebebasin banget ya mau gimana pun. Yang penting dia tetap bertanggung jawab sama keluarga, sama anak-anak. Jadi tanggung jawabnya aja yang penting. Iya, cintanya enggak? Kalau itu mah kan ngikutin. Kesetiaannya? Ya insya Allah setia. Sampai keselak gue loh. Jadi next nih. Wow, ada yang komen. Masih seperti perawan. Emang pernah ngerasain? Kalau ini mah perawan bekas. Bekas perawan ya. Bekas perawan ini. Next. Masih ingat King Uya Kuya berdiri gara-gara Kak Baby? Norak banget deh. Jadi ada cerita apa sih di balik itu? Coba dijelaskan deh. Dulu kan pernah syuting bintang tamu di stasiun TV bareng sama adik juga. Terus dia bilang, ayo dong peragain film drama yang kamu suka, pura-pura kamu jadi siapa. Oh kebetulan aku lagi suka film Twilight. Ya udah kamu jadi Bella Swan deh katanya. Aku jadi Edward Cullen, oke. Terus udah aku acting tuh depan dia. Terus aduh maaf itunya ikutan gerak.
Karena kan aku di situ aktingnya gini, ayo dong gigit aku biar aku jadi vampir juga gitu sambil deket-deket dia terus dia jadi langsung gitu deh. Kamu tahu dari mana? Apa kesentuh atau gimana? Apa kelihatan? Ya kan deketan terus Kegesek akunya begini, gitu? ya mungkin kegesek kali. Terus dianya langsung pusing gitu kan. Terus istrinya di belakang udah bawa teflon. Tapi Kak Aci tuh hebat banget tuh. Kak Aci tuh hebat banget. Dan Kak Uya, kenapa sih? Kok gak kontrol gitu? Aduh udah lama banget itu. Udah lama banget, tapi lucu ya kejadian itu ya. Lucu. Oke deh, sekarang kita mau ke segmen berikutnya. Nah, sekarang segmen ini adalah untuk jawab cepat. Jadi aku ada beberapa pertanyaan yang kakak harus jawab tanpa harus dipikirin, tanpa harus ada jeda. Kakak jawab langsung, cet. Bisa diwakilin gak? Oh, jangan dong. Ini kan jawaban dari kakak langsung. Oke, pilihannya. Ibu rumah tangga atau jadi artis? Artis. Kenapa? Biar bisa kerja buat anak juga. Emang dari suami kurang? Ya enggak juga, kan harus mandiri juga. Enggak Tapi ngandelin kan dari suami. biar bisa kerja buat anak juga. Berarti selama ini yang ngasih ke anak? Iya, kita berdua. Kakak kerja juga? Kerja juga. Saling support? Iya, saling support. Apalagi lagi masa pandemi gini, ada pengaruh gak sih ke kerjaan suami Kak? Iya betul sih. Jadi agak berkurang. Jadi aku juga harus bantu untuk support juga gitu. Oke. Yang terbaik ya? Iya. Well, hidup jatuh miskin atau suami kawin lagi? Hidup miskin? Siapa nih yang hidup miskinnya? Aku Enggak, apa dia? kakak dan keluarga. Kakak ini kan kakak dan keluarga hidup miskin tapi suami setia, atau hidupnya berlimpah keluarga tapi suaminya punya istri lagi. Aduh, masih bingung nih pertanyaannya. Gimana sih, nggak ngerti? Kakak lebih pilih suami yang setia tapi dalam kondisi miskin, atau suaminya punya istri lagi tapi keadaannya berlimpah harta. Terus akunya berlimpah gitu. Kakak pilih apa? Iya. Oh gitu, nggak pilih dua-duanya kayaknya. Ya harus salah satu, oi. Salah satu gitu. Oh mendingan dia kawin lagi aja. Baiklah memang begitu ya kalau pernikahan kakak ini mungkin udah merem tutup mata tutup kuping gitu ya. Oke baik. Kenapa gitu tutup mata tutup kuping? Apa karena memang sudah pernah ketahuan sebelumnya? Sudah pernah ada kejadian? Enggak sih, kalau misalnya kita apa-apa dimasalahin malah nanti kita ribut terus di rumah, nggak tenang rumah tangga. Jadi ya udah biarin aja gitu. Pernah ada ini gak sih? Apa? Disakitin gitu sama suami? Enggak Gak ada. Cuman kan berkaca dari yang sebelum-sebelumnya kan aku pernah nikah juga, jadi pelajaran buat aku. Jadi sekarang kalau misalnya rumah tangga udah hal sepele apapun jangan dibikin ribet lah. Gitu. Pilih ya salah satu nikah sekali lagi. Masih tetap di keluarga. Jauh dari anak-anak atau jauh dari suami? Jauh dari suami aja deh. Anak-anak segalanya ya? Iya, anak-anak segalanya. Terus kan kalau misalkan suami ikut anak juga takutnya kan dia nggak bisa ngurus anak-anak, karena anak-anak itu kan ngurusnya harus telaten, ya kan? Iya benar sih, ibu everything ya kan? Iya. Dapat job model majalah pria dewasa dengan bayaran yang wow fantastik, atau dapat main sinetron tapi partneran sama mantan suami? Dapat job model majalah pria dewasa aja deh, kerjanya juga enak bentar. Iya ya. Pas sinetron kan lama. Tapi dari tadi gue pikirin yang dipilih semuanya yang materinya oke gitu ya. Iya dong, harus gitu, realistis. Benar. Ya benar. Keluar rumah nggak pakai lipstik atau keluar rumah nggak pakai alis? Keluar rumah nggak pakai lipstik atau keluar rumah nggak pakai alis? Aku mah alis mah apa sih namanya? Sulam. Enggak, asli. Jadi nggak masalah, nggak pakai lipstik nggak masalah, nggak pakai alis nggak masalah. Jadi yang penting pakai baju. Yang penting pakai baju. Oke, next. Sama masker. Operasi bokong atau operasi payudara? Operasi payudara aja. Udah pernah? Belum pernah. Apa yang pernah dioperasi sebelumnya? Nggak ada. Masih Belum asli pernah. Semua, belum pernah. Wow, cantik banget. Nah, ya. kalau mikir sekarang aku pengen operasi payudara karena kan aku udah menyusui anak 3 nih. Pasti nanti kalau udah nggak menyusui kan pasti bentuknya nggak sebagus kayak waktu dulu.
Jadi mungkin nanti kalau misalkan udah bentuknya nggak bagus, ada kepikiran untuk operasi payudara. Tapi aku juga pengen loh. Oh ya? Iya, aku juga pengen karena aku bukan nyusuin anak aku 4 ya, tapi bukan 4-4-nya doang yang aku susuin. Adik-adik aku juga dulu waktu aku lagi nyusuin anak aku juga aku susuin semua. Oh iya, serius? Iya, karena aku juga sering kasih donatur ASI kan ke wow, anak-anak hebat. itu. Iya, jadi gitu. Jadi ya gimana ya Bu, ya kan? Iya, Udah nggak kayak waktu dulu sebelum punya anak gitu. Sekarang masih? Sekarang udah nggak, anak aku yang paling kecil udah umur 2 tahun lebih. Oh udah 2 tahun ya. Berarti mengasihi pas dia umur setahun mungkin ya, sampai setahun. Aku mengasihi waktu itu sampai setahun lebih lah ya. Oh udah cukup lama ya. Iya. Hebat. Well kakak, nanti kita sharing-sharing lagi ngomongin soal mengasihi. Mau mengasihi siapa kah? Bapaknya atau anaknya? Ya. Oke, thank you Kakak Margareta. Sama-sama. Thank you Kak Baby. Sampai ketemu lagi di iPods berikutnya. See you.